Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, kembali lagi dengan gua Raffi. It's been a while gua sharing video di YouTube ya. Tahun lalu terakhir kalau nggak salah. Kali ini karena pengen nyoba format baru, sekaliannya tetap ngelatih cara bicara. Gue pengen eh, ada monolog lah. Kali ini gue pengen bahas experience of community building. Dan karena terkendala, bukan terkendala ya, gue nggak ada dedicated tim konten, tim lain-lain, jadi kita pakai Google Docs ini aja. Jadi gue mau sharing terkait experience of community building, membangun komunitas. Disclaimer, ini personal view dan not representative of cluster as a community. Gitu. Karena bisa dibilang cluster atau klub studi transisi energi ini komunitas pertama yang gue bangun dari nol lah. Bareng ini dua inisiator lain yaitu Fahri dan juga Lulu. Dan sudah mendekati 2 tahun, gue rasa mendokumentasikan perjalanan melalui video semoga bisa menjadi bekal untuk klaster ke depannya. Kurang lebih sih biasanya gue akan ada introduction, apa itu cluster, hari ini didiskusi tentang apa, what went well, my mistakes, takeaways, sama kalau ada yang gue kepikiran lagi, gitu. Jadi kita mulai mungkin dari introduction, cluster itu apa sih? Cluster itu kita sebuah komunitas yang membahas isu-isu energi transisi gitu. Atau kalau Fahri bilang, energi nerd yap space. Singkatnya sebenarnya itu karena gue cukup suka bahas transisi energi, gue suka ngopi, akhirnya kita gabungkan. Kita udah ngadain 17 offline discussion. Awalnya ritmenya sebulan, cuman semenjak gue pindah keluar Jawa, jadi agak berubah. Makanya kita akan open relawan juga, dan juga akan ada beberapa pengumuman lah, stay tune aja. Dan saat ini kita lagi proses nulis paper juga terkait cluster, so hopefully it will go well. Di grup WhatsApp ada 2 grup WhatsApp, kita udah ada lebih dari 700 grup members dari November 2024 dan sampai sekarang hari ini 22 Agustus video date ya, till 22 Aug. Jadi itu singkatnya tentang cluster. eh Core-nya komunitas ya, karena kita nyari positioning yang berbeda, kayak ada asosiasi, terus ada eh lain-lain perusahaan. Kita ngelihat kita bisa menambah value sebagai komunitas gitu. Makanya eventnya offline only, belum ada online. Walaupun sudah ada sedikit wacana ya, cuman belum terjalankan qadarullah. Today's discussion, sharing a journey in community building. Nah, why community, why allocate my time, gitu kan. Saya sejujurnya gue nggak sengaja juga sih terkait community building ini, karena kayak gue baru lulus 2024, terus kerja di development sektor, dan gue ngerasa kangen nih lingkungan kampus yang ngebahas-ngebahas isunya tuh enak aja gitu, santai aja gitu. Terus gue ngelihat terinspirasi dari ngopi K atau ngopi banknya Mas Gurun ya. Gue nanya, terus amati tiru modifikasi, gue ajak Fahri dulu, dar jadilah klaster sampai sekarang. Dan tentu saja nggak memungkiri ya, kita terbantu sama tren yang lagi ada terkait sustainability dan lain-lain. Cuman akhirnya sebagai komunitas tuh juga paralel ya. Awalnya kita cuman pengen oke, ya udah diskusi aja, tapi kok yang join di grup WhatsApp banyak nih. Jadi dari situ kayak arahnya kemana nih ya enaknya ya gitu. Akhirnya lah mendarat di komunitas. Yang akhirnya kenapa offline doang event kita dan dengan segala terbatasan gitu. Seiring jalannya waktu gue ngelihat kayak oke, komunitas ini kayak model yang tepat nih buat cluster gitu, karena ya tesis kita di awal pun dari 1-2 diskusi gitu ya, kita berharap ada kolaborasi yang bisa dikontribusikan untuk transisi energi di Indonesia. Seperti tagline kita, ngopi, diskusi, beraksi. Ngopinya udah, diskusinya udah, beraksinya aja nih yang pending. Gitu. Why allocate my time? Ini pasti sangat personal ya, dan reflecting. Gue merasa gue seneng berinteraksi sama orang. Selain ya gue dapet manfaat juga ya.
Tapi senang aja gitu ketemu orang baru, ngobrol, tukeran perspektif. Itu hal yang gue sangat enjoy. Dan gue pertama kali dengar kata convening dari Mbak Gita Syaharani di podcastnya Pak Gita juga Wiryawan. So, I need to thank them for inspiring that karena convening eh, kata-kata dalam Indonesia kayaknya belum ada ya. Have to check. Tapi itu sih salah satu alasan gue komunitas dan gue melihat ya memang di transisi energi ini kita perlu banyak sektor dan alhamdulillahnya di klaster pun isi-isinya banyak orang juga gitu ya. Ada yang dari kementerian dan lain-lain. Ada yang dari industri, asosiasi, ada yang dari media waktu itu. So, alasan itu what keeps me going gitu. Dan ya menunjang pekerjaan gue juga saat itu di development sektor kayak ada kenalan yang dari PUPR terus gue nanya-nanya ke dia oh ini bla 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 gitu akhirnya bisa ngundang alhamdulillah terus what went well ini eh perspektif gue lagi-lagi ya yang pertama salah satunya adalah niche topic energy transition jadi ini ngefilter orang yang nggak tertarik gitu dan itu menjadi filter awal yang lumayan efektif karena kayak demografinya banyak kan profesional gitu. Terus kita juga secara intensional milihnya offline only, jadi benar-benar dari yang datang berapa kali bondnya tuh terasa terbangun gitu. Walaupun tidak mungkin online bisa juga ya, cuman gue pun belum menemu ritme yang enak untuk online only gitu ya. Dan konsistensi kita ngadain 17 event, awalnya 2 minggu sekali, terus sebulan sekali, dan sekarang ya kita lagi agak ya fase-fase memperbaiki internal dengan rencana dari rekrutmen relawan. Jadi I think those went well. Terus yang gue sangat-sangat bersyukur alhamdulillahnya juga gue ketemu co-initiator yang oke banget Lulu dan juga Fari kayak kita saling melengkapi. Fari di desain, Fari juga supel Lulu yang lebih the academician terus gue yang ya udahlah cover apa yang gue bisa gitu. Kita lanjut ke my mistakes. Nah, ini mistakes besar banget. Not building community foundation strong enough. Karena community management tuh ada ilmunya, guys. Ya, salah satu rujukan gue adalah Kang Heri. Dia menjadi figur mentor lah dalam perjalanan komunitas gue ini. Karena ya baru setelah beberapa bulan kelas berjalan, akhirnya, oh kayaknya perlu nih upgrade nih terkait community management nih. Dan akhirnya ikut berapa kali pun sekarang alhamdulillah ikut community club yang gue mendapat banyak inspirasi dari sana. So, ini shout out untuk Kang Heri. Kalian bisa cek newsletternya, itu keren-keren. Community means business, so uh, by all means do that gitu. Karena gue baru sadar setelah belajar gitu, oh ternyata ada yang klaim komunitas, tapi sebenarnya ternyata cuma broadcast channel gitu. Broadcast channel versus komunitas. Audience versus komunitas. Karena ya pada dasarnya sebuah komunitas tuh relationship antara orang-orang di dalamnya gitu kan. Kita ada shared identity, kita ada ritual bersama. Itu yang membuat orang-orang stay di komunitas walaupun kita nggak ngasih duit gitu. Itu yang eh gue pun lagi mengusahakan di klaster kayak oke kenapa lu masih di klaster sih gitu. Terus kayak apa sih alasan lu masih di klaster dan lain-lain. Maksudnya kalau kita nggak tahu alasan kita sukses kita nggak bisa mengulanginya lagi gitu kan. Karena gue join beberapa grup yang mengklaim komunitas tapi sebenarnya itu cuma broadcast channel gitu. Grupnya dikunci, kita nggak saling kenal satu sama lain, namanya kita nggak tahu. Jadi itu basically audience. I'm not saying which one is better, tapi kayak jangan salah klaim aja gitu. Yang keberapa nih? Ketiga, too late in curating people. Sebenarnya udah tercurate karena kayak oke energi transition it's niche already. Tapi gue baru dapet insight dari Kang Heri, lagi-lagi terima kasih. Kalau di komunitas itu kita harus nyari orang yang mau berkontribusi ke komunitas kita. Karena kalau enggak the core team atau kayak the pengurus harian mereka bakal burn out gitu. Jadi udah kadung 700 orang akhirnya baru gue kayak mutusin kita hold dulu nih karena belum ada proses yang kayak oke onboarding untuk pengenalan dan lain-lain how to integrate new members. Akhirnya kita stop dulu. Dan sekarang sebenarnya di grup utama tuh udah
Mungkin 2 bulan sampai 3 bulan udah leave kali ya. Gue ada sedihnya tapi ada senengnya juga. Sedihnya kayak ya I haven't had the time to like cater to their needs gitu kan. Tapi senengnya kayak berkurang nih, berarti kayak kalau mereka emang nggak mau di cluster ya we don't need you here gitu loh. Nah ini di awal purpose of community-nya ada sih kayak kita diskusi terus ada satu dua ide yang bisa dikolaborasikan. Tesis utamanya trust lah. Nah cuman dari situ kayak kurang terimplementasikan ke apa ya, program-program di cluster gitu. Jadi kayak ya program kita basically cuma satu aja sih, bincang santai cluster yang ada 17 di situ. Itu as a start it's good, tapi we definitely have a lot of room for improvement, dan dengan orang-orang yang join, I really do hope impact-nya bisa semakin luas gitu. So lastly, takeaways. If you want to build a community gitu kan. And why you should build a community if it suits your needs gitu kan. Karena sekarang udah di zaman AI dan lain-lain, lo bisa instan. Cuman I think for at least the short term gitu ya, meaningful human relationship, gua rasa belum bisa di replace oleh AI. Dan that's where community comes in gitu. Nah, if you want to build one, ini I think 3 steps. Bukan steps sih, kayak just a general tips. Pelajarin dulu basicsnya community. Ini penting banget karena kayak setelah lo pelajarin basicsnya, lo bisa kira-kira sesuai kan nih, gue bisa ngelakuinnya nggak dan lain-lain. Lo bisa cek Kang Heri, Fahrur Rizal, terus buku Get Together bagus, gue udah baca, ada di Google Play. Ini konteksnya non-brand. Terus, lo bisa cek CMX, bagus juga. Or nyambung sama yang B, lo bisa join established community buat lihat ritmenya seperti ini loh. Di dalam member disapa, tag namanya dan lain-lain gitu. Jadi lo bisa tahu kayak effort yang harus dikeluarkan segini nih untuk memastikan komunitasnya menunjang tujuan organisasi atau institusi lo gitu. Kayak basicsnya misalkan many to many, terus eh, apa namanya, audience versus community, itu lo bisa pelajarin basic-basicnya. Oke, jadi gue agak batuk dikit nih. Terus yang terakhir ya, pastiin aja lo punya resource yang cukup baik. Uang, sumber daya, waktu. Karena insight dari Kang Heri yang gue dapet adalah misalkan lo nggak ada 1 jam buat komunitas lo tiap hari, jangan gitu. So, I think ini sharing singkat gue terkait community building. Uh, by all means, find the experts karena I'm still a beginner at this, but I think I find joy in it. That's why I still continue. Dan kayak selain cluster pun gue ada several communities in pipeline, masih conception stage, tapi kalau lo tipe orang yang senang kenalan orang baru, you get recharged by meeting new people. I think community management is something that you really need to explore, especially in the age of AI gitu. So that's all from me. Gue mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya, alhamdulillah kalau beri kemudahan ya, dan semoga ilmu ini dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang bermanfaat. Mungkin sekian. Kalau lo ada pertanyaan, feel free to comment or reach me in my LinkedIn. Gue paling aktif di sana. Kalau Instagram, ya, I don't open it to public. So, feel free to reach me in LinkedIn. Atau kalau lo ada nomor WhatsApp gue, silakan aja langsung eh japri lah. Atau kalau ada yang mau dibahas. But I will appreciate if you comment. Jadi orang lain yang lihat kayak bisa, ternyata ini ya, dan lain-lain. Mungkin sekian dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.